Wali Paidi menyelesaikan pembacaan tahlilnya tepat saat azan maghrib berkumandang. Ia berjalan mundur ketika keluar dari makam, lalu langsung menaiki sepeda motornya untuk mencari masjid terdekat. Wali Paidi mengikuti azan yang terdengar, berniat untuk sholat di masjid terdekat. Namun semakin ia mendekat, suara azan itu seolah semakin menjauh. Akhirnya, ia memutuskan untuk putar balik mencari masjid lain karena merasa seolah masjid yang dituju tidak mau menerimanya. Ia menyusuri jalan menuju alun-alun Kota Malang dengan langkah pelan, siap berhenti setiap kali menemukan masjid di perjalanannya. Ketika berada di depan rumah makan Cairo, resto dengan menu Timur Tengah, hatinya menyuruhnya untuk belok kiri. Setelah menempuh sekitar 20 meter, pandangannya tertuju pada sebuah masjid yang berada agak menyepi di sebelah kiri jalan. Wali Paidi pun memarkir sepeda motornya di halaman masjid. Terlihat beberapa jamaah telah keluar, menandakan sholat maghrib sudah selesai dilaksanakan. Dengan langkah mantap, ia masuk mencari kamar kecil. Dari dalam masjid, muncullah seorang pria dengan kulit agak hitam dan rambut gondrong, yang seakan menyambut kehadirannya. Batin Wali Paidi sempat berkata, mungkin orang ini tukang becak, melihat dari sarungnya yang ngelinting dan bajunya yang sederhana. Namun, betapa terkejutnya Wali Paidi ketika pria itu menunjukkan arah kamar kecil dengan wajah yang jelas mencerminkan ketulusan, seolah mengisyaratkan bahwa ia adalah seorang Habib. Perasaan tidak tenang mulai menyelimuti hati Wali Paidi saat ia masuk ke kamar kecil. Ia merasa bersalah karena telah salah mengira dan berjanji akan meminta maaf setelah selesai. Namun, ketika ia selesai berwudu dan hendak kembali ke dalam masjid, sang Habib sudah lenyap. Pencariannya di parkiran dan di dalam masjid tak membuahkan hasil. Penyesalan pun menyusup, betapa mudahnya kita menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Saat melaksanakan sholat maghrib, Wali Paidi dalam hatinya memohon agar dipertemukan kembali dengan Habib tersebut. Ketika mengakhiri sholat dengan salam, saat ia menoleh ke kiri, ia melihat sang Habib sudah berdiri di sampingnya. Dengan niat mendekat untuk mencium tangannya, tiba-tiba sang Habib muda itu melesat keluar masjid, menuju jalan raya dan menghilang entah kemana. Dalam batin Wali Paidi terucap, Subhanallah, ternyata di Kota Malang yang hiruk pikuk ini, masih ada kekasih Allah yang berseliweran. Seharusnya aku tadi tak hanya memohon untuk bertemu, tapi juga untuk diberi kesempatan mencium tangannya. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda pengurus masjid mendekatinya sambil menyuguhkan secangkir teh jahe. Di situ, Wali Paidi melihat banyak Habib sepuh mulai berdatangan ke dalam masjid. Rupanya setelah maghrib, masjid ini rutin mengadakan pembacaan Ratibul Haddad. Wali Paidi pun berniat untuk keluar, merasa tak pantas mengikuti acara tersebut. Ia merasa canggung mengenakan celana jeans dan kaos oblong hitam dengan gambar Gus Dur yang tertawa, berbeda dengan mereka yang berjubah. Namun, saat ia berdiri, terdengar suara tanpa wujud berkata, "Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak malu menolak undangan Nabi Muhammad?" Terpaku, Wali Paidi pun duduk kembali. Ia mengurungkan niatnya untuk keluar masjid dan mengikuti pembacaan Ratibul Haddad sampai selesai. Perasaan malu menyelimuti dirinya, terutama karena merasa telah mengecewakan para Habib sepuh dan undangan dari Nabi Muhammad. Bersambung. Semoga pembacaan ini membawa ketenangan dan mengajak kita merenung tentang keikhlasan dan penilaian terhadap sesama.